Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Sebelum kita mulai tutorial pada hari ini, mari kita baca Quran terlebih dahulu. Mau surat apa? Surat Abasa aja mungkin deh, 1 sampai 10. Ya boleh. Mau bareng-bareng? Apa gimana? Kalau bareng-bareng boleh di unmute dulu namanya, mic-nya. Yuk guys, mulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa Abad. tawalla anja a'ma. Allah. Nah, Wa ma yudrika la'allahu yazakka. yudari kalangan Yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Allahu zikr. Ama Amma istagna man istagna fa anta lahu Allahu tasajda wa ma wa 'alaika alaika alla Allah yazakka yuzakka wa amma man ja'aka yas'a Ama ja'a wa huwa yasna yakhsha fa anta Yahya 'anhu talaha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah alamin. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Mau bahas tentang apa dulu? Boleh share screen nggak? Minta tolong. Boleh sebentar, aku share screen dulu bentar. Guys, punten dari sini ya. Iya, boleh. Boleh dimulai aja yang punya.
LI siapa? Boleh dimulai. Ini yang I-nya siapa? Boleh dipresentasiin. Nah, Cece boleh coba ke itunya, ke yang apa sebelumnya itu Pak, judul penyakitnya. Nah, ini yang siapa? Kolelithiasis. Coba lihat di Gdocs aja lah pembagiannya. Dinda sama Fides, bukan kolelithiasis? Ya, Dinda sama Fides. Fides, boleh dijelasin dulu definisinya. Mau next slide. Jadi kolelithiasis atau batu empedu itu kondisi terbentuknya batu empedu yaitu endapan keras dari cairan pencernaan yang terbentuk di kantong empedu. Lalu kantong empedu sendiri itu adalah organ kecil di bawah hati yang menyimpan cairan empedu yang dilepaskan ke usus halus untuk membantu pencernaan. Next. Epidemiologinya sendiri ini tuh jarang terjadi pada anak-anak yang sehat, tapi biasanya dia tuh terjadinya pada pasien yang punya kondisi predisposisi. Terus untuk pernah dilakukan survei ultrasonografi terhadap 1.570 orang di usia 6 hingga 19 tahun, itu tuh dideteksi batu empedu hanya pada dua subjek perempuan, itu yang berusia 13 dan juga 18 tahun. Untuk sebagian besarnya kasus ini terungkapnya itu biasanya belum mendekati masa pubertas. Nah, biasanya batu empedu ini berpigmen mendominasi pada bayi dan juga anak. Boleh di next. Untuk etiologi dari kolelithiasis ini ada banyak salah satu yang pertama itu supersaturasi kolesterol dalam empedu yaitu terjadi ketika hati memproduksi kolesterol melebihi kemampuan empedu untuk melarutkannya. Biasanya faktor penyebabnya itu karena obesitas, penurunan berat badan yang cepat, kehamilan. Mungkin nanti faktor resikonya di slide selanjutnya ya. Ini kayak cuma buat gambarnya aja. Mau di next. Nah, yang kedua juga karena produksi bilirubin berlebih. Jadi, kan bilirubin tuh dihasilkan dari pemecahan sel darah merah. Nah, kalau misalkan produksinya berlebih, menyebabkan terbentuknya batu pigmen gitu. Nah, biasanya faktor penyebabnya tuh kalau orang yang menderita anemia hemolitis kronis itu atau anemia sel habit itu kayak dia gampang pecah gitu lah. Terus kalau misalkan yang ketiga itu karena hipomotalitas atau gangguan kontraksi kantong empedu. Itu karena bila kantong empedunya itu tidak mampu mengosongkan isinya secara efektif, jadi empedunya menjadi terkonsentrasi dan memicu pembentukan batu. Gitu. Udah, next. Untuk faktor resikonya sendiri, jadi di sini tuh biasanya karena penyakit hemolitik, contohnya kayak hereditary spherocytosis, terus ada sickle cell disease, thalassemia, terus neonatal atau congenital condition itu bisa karena prematurity, parenteral nutrition, terus ada karena genetic disorder itu ada contohnya seperti apa, terus ada kondisi dietary, contohnya obesitas, terus systemic disorder, ada Crohn disease dan juga yang lainnya. Boleh di next. Misalnya bisa dibaca aja ya. Untuk patomekanismenya sendiri, biasanya itu dia tuh tadi dari perempuan yang subur, terus yang gemuk, terus yang usianya bisa juga usia lebih dari 40 tahun ke atas, terus juga karena faktor keluarga itu tuh dapat menyebabkan
supersaturasi dari empedunya itu jadi nanti ada peningkatan dari kolesterolnya itu jadi relatif terhadap gen pelarut asam empedu. Terus itu juga bisa karena ada gangguan kontraktilitas. Terus juga bisa ada eh, protein kandung empedu kayak misalnya imunoglobulin terus musin. Itu tuh nanti dia tuh eh, dapat menyebabkan kolelitiasis di mana adanya batu empedu di kantong empedu. Terus nanti bisa boleh dilanjutin sama Fitri. Dinda kayaknya ketukar harusnya. Aku yang ngejelasin 4 gennya. Ya nggak apa-apa lanjutin aja mau. J- Ya udah. Jadi aku belum belajar ininya sebentar. Ya udah lalu terus selanjutnya nanti kan dia udah terjadi kolelitiasis. Terus habis kayak gitu dia tuh bisa nyebabin kontraksi di gallbladdernya. Terus habis kayak gitu dia tuh bisa menyebabkan iritasi mekanis dan kimiawi di bagian mukosa epithelium empedunya. Kalau misalnya ini yang iritasi dulu ya, kalau misalnya yang iritasi mekanis dan kimiawi di bagian mukosa epithelium empedu itu nanti bisa menyebabkan akut inflamasi di gallbladdernya. Terus nanti bisa menyebabkan akut kolesistitis. Terus habis kayak gitu, kalau misalnya yang tengah, yang gallbladder contractions, itu tuh nanti bisa menyebabkan peningkatan dari tekanan intrakantong empedunya. Itu tuh nanti bisa menyebabkan biliary colic. Nah, terus dari tekanan intrakantong empedu itu, dia juga bisa menyebabkan inflamasi, akut inflammation di gallbladdernya. Terus kalau misalnya untuk yang sebelah kanan itu nanti dari kolelitiasis itu dapat menyebabkan em, komplikasinya itu bisa migrasi batu empedu ke dalam saluran empedu yaitu koledokolitiasis. Nanti dia tuh bakal nyumbat sphincter OD-nya, terus nanti dapat menyebabkan sekresi pankreasnya itu jadi yang menumpuk itu jadinya meningkat. Sekresi pankreas yang menumpuk itu jadi menyebabkan peningkatan dari tekanan sel-selnya. Terus nanti kalau misalnya ada peningkatan tekanan di sel tersebut itu dapat menyebabkan cedera sel asinus. Terus nanti dia itu bakal ngaktifin protease pankreas dan nanti akan menyebabkan komplikasinya itu pankreatitis akut. Terus kalau yang ujung kanan yang terakhir itu tuh dari gallstone migration itu tuh bisa juga nyebabin eh, ngeblokir atau menyumbat saluran empedunya itu biasanya dapat menyebabkan penyumbatan saluran empedu. Terus nanti dia tuh bisa nyebabin juga infeksi pada saluran empedunya ketika ada bakteri. Nanti bakteri di duodenum tuh bakal naik ke saluran empedu terus bisa nyebabin infeksi. Terus nanti komplikasinya itu bisa nyebabin pharyngitis ascendens. Udah kayak gitu kalau misalnya untuk mekanismenya. Boleh di Di sini next. untuk anamnesisnya kita tanyakan nyeri perut. Itu kenapa kita menanyakan hal tersebut? Karena untuk mengidentifikasi gejala utamanya dari kolelitiasis ini, nyeri perut di kanan atas. Lalu nanti kita gali lebih dalam dengan cara menanyakan nyerinya menjalar kemana gitu. Nah, kalau misalkan pada kolelitiasis ini, biasanya nyerinya itu dari perut kanan atas menjalar ke bahu kanan. Itu kayak revert pain namanya kan. Terus kita lihat juga kita tanyakan juga dari lifestyle orangnya. Biasanya dia sering makan makanan yang berminyak atau berlemak. Itu kan bisa menjadi risk factor dari penyakit ini. Lalu juga kalau misalkan pasiennya anak-anak, meskipun jarang pasien anak-anak, tapi jika ada itu biasa kita tanyakan anaknya sering rewel, sering menangis atau tidak. Karena kan kalau anak kecil agak susah ya ditanya dia sakit perut atau enggak gitu. Lalu yang selanjutnya ditanyakan riwayat penyakit sebelumnya. Contohnya kayak anemia hemolitis, sirosis, atau riwayat operasi ileum itu meningkatkan resiko pembentukan batu empedu. Sebenarnya em kolelitiasis ini tuh orangnya tuh kayak asimptomatik gitu. Jadi jarang ada keluhan. Biasanya paling sering itu keluhannya cuma nyari perut aja gitu. Terus untuk pemeriksaan fisiknya, karena tadi kata Fides juga udah dijelasin bahwa orang itu jadi jarang ada keluhannya, makanya dia tuh kadang eh, datang tuh gak ada keluhan. Terus kalau dilakuin pemeriksaan, paling dilakuin dia tuh ngeluh ada nyeri perut secara intermiten. Terus kalau tingkat keparahannya itu biasanya dapat bervariasi, bisa aja terlokalisir
terlokalisir di bagian right upper quadrant kalau misalnya untuk anak yang lebih besar. Tapi kalau misalnya bayi, biasanya dia tuh tidak ada tidak terlokalisir sakitnya. Terus kalau misalnya bayi, biasanya nanti bayinya tuh mudah tersinggung, terus ada penyakit kuning kolestatik, sama ada tinja yang akolik. Boleh di next. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu gold standarnya tuh ultrasonografi itu langsung bisa kelihatan si batu empedunya. Lalu bisa juga dilakukan scantigraphy hepatobiliar itu untuk mendeteksi dari kolestitis akut. Untuk pengobatannya, kalau yang aku baca tuh fokusnya ke kolesistektomi. Itu tuh jadi pengobatan itu selalu banyaknya tuh dilakukan ini. Terus dia tuh biasanya dilakukan pada pasien yang memiliki gejala atau kandung empedunya tuh yang udah tidak berfungsi. Terus kolesistektomi laparoskopik itu biasanya dapat dilakukan juga pada anak-anak dan juga bayi yang usianya 10 bulan. Terus kalau misalnya koledokolitiasis itu tuh udah ditegakin diagnosisnya sebelum kolesistektomi laparoskopik pada anak yang lebih besar dan remaja, maka bisa dilakukan sphincterotomi endoskopik dan juga ekstraksi batu empedu. Terus kalau untuk mencegah dari komplikasi kolestitis dan koledokolitiasis, biasanya dilakukan juga kolesistektomi laparoskopik. Udah, ada yang mau ditanyain? Ya, Akbar boleh. Mau nanya apa? Punten mau nanya yang tadi yang di eh, mundur lagi. Nah ini itu yang maksudnya bayinya mudah tersinggung tuh maksudnya gimana? Aku kurang ngerti. Aku juga tuh sebenarnya ini ya rancu soalnya di bukunya tuh cuma nulisnya bayi mudah tersinggung. Kayaknya mudah tersinggung tuh karena dia tuh kan eh, ada ada sakit gitu. Kayaknya di pemeriksaan fisik deh kalau yang bayi mudah Oh, tersinggung. jadi mungkin ini kali ya kayak kalau dipegang tuh langsung rewel meren ya. Ya, jadi dia tuh karena kan kalau di bayi kan kalau di anak-anak tuh biasanya nyeri nyeri perutnya tuh terlokalisir di bagian upper right. Jadi ada lokasinya sendiri. Sedangkan kalau misalnya di bayi itu dia tuh nggak tahu lokasinya di mana, jadi tidak terlokalisir. Makanya dia tuh kayaknya ngerasa perutnya nggak enak banget. Terus jadinya dia gampang rewel, gampang nangis gitu. Hmm, oke oke. Makasih. Ada lagi yang ditanyain? Kalau tidak ada lagi, mungkin lanjut ke penyakit yang selanjutnya. Ya, baik di sini aku dan Cece atau Firly itu bagian dari primary sclerosing dari kolangitis. Kolangitis itu kalau dari buku itu ada dibagi dua, ada yang primary sclerosing sama yang eh, primary primary sclerosing sama yang recurrent pyogenic cholangitis. Nah, pertama-tama di sini kita bahas yang primary sclerosing cholangitis dulu yang lebih sering. Untuk dari definisi sendiri, primary sclerosing cholangitis adalah proses idiopatik yang kemungkinan besar bersifat autoimun yang mempengaruhi pohon empedu intrahepatik dan juga ekstrahepatik. Untuk etiologinya sendiri, tidak diketahui dan meskipun penyebab itu tidak ketahui, tapi PSC ini sering dikaitkan dengan penyakit autoimun lain seperti IBD, salah satunya colitis ulceratif, dan juga adanya tiroiditis riedel. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, kalau berdasarkan insidensi dan prevalensi, insidensi keseluruhannya itu PSC itu eh PS itu 0,77 per 100.000 orang per tahun itu berdasarkan studi dari tahun 2011. Perkiraan insidensi di populasi barat atau westernnya itu 0,9 sampai 1,3 per 100.000 dan prevalensi titik di populasi barat. Di prevalensi barat atau westernnya itu western dan Europe itu 8,5 sampai 13,6 per 100.000. Untuk usia dan jenis kelamin, usia presentasinya itu biasanya terjadi pada usia 25 sampai 45 tahun dengan usia rata-rata sekitar 41
tahun dan sebanyak 70% itu adalah pria. Tetapi pada pasien tanpa IBD seperti kolitis ulceratif tadi, rasio pria dan wanitanya sebanyak 0,72:1. Nah, wanita dengan PSC biasanya didiagnosa pada usia yang lebih tua dari rata-rata 41 tahun tadi. Untuk epidemiologi berdasarkan faktor risiko dan genetiknya, PSC lebih sering ditemukan pada individu yang non-perokok dan prevalensi PSC lebih tinggi di antara kerabat tingkat pertama dari pasien PSC. Boleh di next. Nah, untuk risk factor atau faktor resikonya pertama tadi karena usia. Usianya itu sebenarnya bisa terjadi pada beberapa, tapi paling sering itu didiagnosis antara usia 30 sampai 40 tahun. Untuk jenis kelamin, PSC ini lebih sering terjadi pada pria dan biasanya lebih beresiko pada dengan penyakit IBD atau inflammatory bowel disease, di mana sebagian besar penderita PSC juga menderita penyakit radang usus bisa Crohn disease ataupun colitis ulceratif. Lalu berdasarkan resiko geografisnya, orang-orang dengan Northern European Heritage memiliki resiko lebih tinggi terkena PSC karena tadi berdasarkan dari epidemiologi sendiri lebih banyaknya ke Western sama Europe. Jadi Northern European itu lebih banyak orang dengan PSC. Nah, untuk patogenesis dan patofisial lagi kan karena tadi idiopatik tidak diketahui penyebabnya, biasanya itu kita bisa uh, uh, kita bisa expect itu dari genetic predisposition di mana ada major compatibility. Sebentar. Nah, di mana terkait dengan abnormalitas gen kompleks misalnya sebentar, HLA8, HLA-B8 dan adanya enteric bakteri, adanya aktivasi dari sel T ke yang dari usus ke hati yang akan mengenali antigen di saluran empedu. Bisa juga bakteri enterik yang masuk ke sirkulasi melalui mukosa yang inflamasi. Nah, dari ketiga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya aktivasi autoimun di mana terjadinya peradangan yang dimediasi oleh sel T, fibrosis dan juga penyempitan yang tidak konsisten. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan kronis dan progresif serta hilangnya saluran empedu berukuran kecil atau menengah di dalam hati dan saluran besar di luar hati yang dapat kita sebut dengan PSC atau primary sclerosing cholangitis. Nah, dari PSC ini inflamasinya itu bisa terjadi menjadi kronik inflamasi di bile ducts-nya karena peradangan kronis pada saluran empedu dan area sekitarnya sehingga akan memicu dari destruksi progresif saluran empedu kecil dan sedang dalam hati serta saluran empedu besar di luar hati sehingga nantinya akan mengubah bentar ya aku pakai note, akan mengubah si ekspresi gen uh, akan mengubah sebentar akan mengubah ekspresi gen dan mendorong perkembangan karakter sehingga akan menjadi kolangiokarsinoma dan juga kanker empedu. Nah, selain itu dari yang tadi terjadinya kronik apa sih? Sebentar. Jadi tadi terjadinya udah kerusakan kronis dan progresif di saluran empedu sampai keluar ke hatinya juga nanti bisa menyebabkan si inflamasinya itu menyebar ke saluran hepatosit di sekitarnya sehingga nantinya akan terjadi sirosis ataupun gagal hati yang biasanya akan menyebabkan dapat terlihatnya adanya berupa perkembangan dari sirosisnya akan menjadi komplikasi ataupun ada sigma dari chronic liver disease. Nah, PSC tersebut juga dapat menyebabkan kolestasis di mana karena kerusakan kolesnya itu progresif menyebabkan gangguan aliran empedu yang menahan asam empedu sitotoksik sehingga nantinya akan ada peradangan yang lebih lanjut dan jaringan parut pada saluran empedu yang dapat mempersempit lumen sehingga nantinya akan terjadi recurrent cholangitis atau yang tadi ke selanjutnya recurrent cholangitis yang RCP kemudian bisa menjadi fibrosis kulit atau onion skin. Jadi kayak fibrosis kulitnya tuh kayak bawang gitu kalau hasil dari biopsi. Bisa juga ada bidding saluran pada PMCP biasanya dilihat pada kolangiografi dan bisa juga ada dilatasi duktus yang dapat terlihat pada USG.
Nah, selain itu juga PS itu tadi kan bakal ada gejala gatal. Nah, gejala gatalnya itu mekanismenya itu tidak diketahui tapi biasanya itu karena pruritogen yang tidak diketahui tapi tetap ada gitu. Terus selanjutnya dari yang yang tadi karena peradangan di saluran empedunya berlanjut terus sehingga lumennya menjadi sempit, nantinya saluran yang menurun saluran tersebut nantinya akan terjadi kerusakan saluran damage ducts, kerusakan saluran yang yang menurunkan bilirubin dari hati itu sehingga akan bocor ke serum sehingga nantinya akan ada berakibat efek peningkatan serum bilirubin dan juga menjadi karena bilirubinnya bocor eh, menjadi penyakit kuning atau jaundice. Nah, selain itu dari yang lumen tadi mempersempit bisa menyebabkan adanya epitel kanalikular yang rusak sehingga akan membocorkan ALP atau GGT ke dalam serum sehingga apabila dites nantinya akan ada peningkatan serum ALP dan juga GGT. Selain itu juga karena inflamasi terus menerus menyebabkan karena proses lumen menyebabkan proses banyak inflamasi kronis dengan mekanisme yang tidak jelas sehingga akan menimbulkan gejala-gejala konstitusional seperti kelelahan, berat badan, demam, nafsu makan yang menurun serta adanya malaise. Lalu setelah itu juga yang fibrosis scarring dibalik terus aluminium persempit itu dapat menyebabkan sel B-nya itu dirangsang oleh mekanisme yang tidak diketahui untuk melepaskan antibodi spesifik sehingga akan ada peningkatan antibodi anti piansa dan biasanya sekitar 70%. Oke. Oke. Hmm. Nah, untuk anamnesis sendiri, sesuai dari patognesis tadi, maka pasien biasanya ada malaise, lalu ada juga fatigue atau lemah, lalu adanya jaundice, kekuningan atau iktarus, lalu bisa aja nyeri perut, lalu ada pruritus gatal, lalu ada penurunan berat badan karena tadi konsumsi uh, nafsu makan yang menurun, lalu bisa juga ada demam, bisa juga ada dan untuk diagnosis ini karena ini tuh bisa bisa oleh idiopatik dan bisa disebabkan oleh hal lainnya maka perlu menanyakan riwayat penyakit sebelumnya terutama penyakit colitis ulceratif karena sangat berhubungan dengan IBD. Lalu usianya karena di epidemiologinya sendiri antara 30 sampai 40 tahun dan jenis kelamin laki-laki sesuai epidemiologi terjadi lebih banyak pada laki-laki yang non merokok. Jadi itu juga bisa ditanyakan riwayatnya. Nah, untuk pemeriksaan fisik, sebenarnya untuk PSC itu temuan fisik itu mungkin normal, terutama pada yang asimptomatik, jadi bisa tidak bergejala. Tetapi jika ada kelainan fisik yang paling umum yang akan dapat terlihat itu kekuningan atau jaundice, lalu ikterus, hepatomegali, dan juga splenomegali. Nah, biasanya di kulit tadi sesuai dari patgen itu akan ada pruritus, maka di kulit itu ada hiperpigmentasi kulit, ekstasiasi akibat pruritus, dan juga santoma. Nah, seiring dengan progresif penyakitnya, akan ada tanda-tanda stigma penyakit hati kronis atau tanda-tanda penyakit hati lanjut seperti spider telangiektasis, atrofi otot, edema perifer, asites, dan juga gejala lainnya yang dapat muncul. Lalu, ini bisa dilihat dari tabelnya, kalau gejala yang paling banyak itu adalah kelelahan sama nyeri perut sama pruritus. Jadi ketiga gejala itu yang yang paling umum di PSC. Untuk eh, pemeriksaan fisiknya, sign-nya itu ada jaundice, hepatomegali, dan splenomegali. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama kita bisa melakukan tes darah. Untuk tes darah ini akan ada akan ada hasil dari adanya peningkatan ALP atau alkali fosfatase, di mana nantinya akan menunjukkan adanya gangguan pada aliran empedu, atau yang kedua bisa dengan ERCP. ERCP ini adalah endoscopic retrograde pankreatografi, di mana ERCP ini digunakan untuk memvisualisasikan saluran empedu yang akan tampak polanya itu sesuai tadi akan ada bidding. Bidding itu karena tadi yang lumennya sempit, jadi bidding ini penampakannya seperti rangkaian mutiara yang menunjukkan adanya struktur atau penyempitan dan juga ada dilatasi pembesaran saluran empedu yang merupakan tanda khas dari PSC.
Selanjutnya, yang ketiga di sini bisa menggunakan MRCP. MRCP ini adalah magnetic resonance cholangiopancreatography yang juga dapat digunakan sebagai alternatif non-invasif untuk mendiagnosis PSC, meskipun tidak memungkinkan tindakan terapeutik seperti yang dapat dilakukan dengan ERCP, misalnya pemasangan stent atau pengambilan sampel biopsi. Nah, ini untuk gambarnya di sini dari hasil magnetic resonance atau MRCP-nya itu memperlihatkan PRC yang panah-panah ini ya yang multiple struktur atau penyempitan yang multiple gitu yang banyak yang ditunjuk gitu, cecek gitu. Nah, selanjutnya treatmentnya sebenarnya tidak ada terapi yang spesifik untuk mengobati PSC selain transplantasi hati. Maka dari itu, tujuan pengobatan dari PSC ini adalah pertama untuk menangani komplikasi penyakit yang seperti serangan kolangitis bakteri, ichthyosis dan pleuritis, serta mencegah komplikasi seperti osteoporosis dan defisiensi nutrisi. Nah, komplikasi lain seperti kolangiokarsinoma dan gagal hati atau failed liver harus diagnosis sedini mungkin untuk memungkinkan pengobatan. Nah, maka dari itu kita karena nggak ada obat terapi khusus ke PSI-nya, maka kita harus mengobati penyakit dasarnya dulu yang menyebabkannya atau underlying disease-nya. Pertama bisa menggunakan eh, yang si UDCA atau ursodeoxycholic acid atau disebut juga dengan asam ureodeoksilat. Itu merupakan jadi obatnya itu eh, buat perlindungan kolangiosit dari asam padositotoksik, stimulasi sekresi hepatobiliar, perlindungan hepatosit dari apoptosis, dan juga induksi antioksidan. Tapi penggunaannya ini sempat diberikan pada pasien. UDCA ini pernah diberikan kepada pasien dengan dosis tinggi pada pasien PSC dengan dosis 30 mg per kilogram per hari. Awalnya bagus, tapi lama-kelamaan itu malah menunjukkan peningkatan ke yang jelek gitu. Prognosis buruk malah ke peningkatan risiko kematian. Jadi ujung-ujungnya tuh walaupun UDCA tetap dibutuhkan transplantasi hati gitu. Jadi kayak sebenarnya UDCA juga tidak direkomendasikan untuk pengobatan PSC. Nah, yang selanjutnya adalah terapi imunosupresi. Terapi imunosupresinya seperti glukokortikoid, metotrexat, dan tacrolimus telah dievaluasi bisa cukup digunakan, tapi hasilnya tuh nggak konsisten bagus gitu di semua pasien. Nah, selanjutnya bisa juga bisa juga yang si obat imunosupresi tersebut bisa juga menyebabkan efek samping jangka panjang dan kurangnya manfaat klinis yang bisa baik gitu. Lalu ada juga obat lain seperti kosikinin, depenisilamin, antibiotik dan juga agen antifibrobik juga hasilnya tuh belum signifikan. Jadi kalau terapi buat obatnya tuh belum ada yang benar-benar bagus gitu. Ini yang bisa dilihat contoh obat-obatnya di tabel yang kanan itu, tabel 683. Nah, selanjutnya karena tadi terapi selanjutnya selain dengan mengobati penyakit dasarnya atau underlying disease-nya, bisa juga menggunakan obati komplikasinya. Yang pertama itu ada prioritas. Untuk prioritas ini bisa menggunakan rifampicin dan antagonis opiat seperti naloxone yang dapat juga menjadi alternatif. Nah, bisa juga ini yang kedua. Nah, untuk yang kalau komplikasinya kan tadi ada komplikasi jadi defisiensi nutrisi. Bisa diberikan vitamin larut lemak dan juga suplemen lain termasuk vitamin A, D, dan K. Bisa juga dengan memberikan bifosfonat yang mungkin dapat bermanfaat apabila menjadi osteoporosis. Yang ketiga, untuk apabila ada komplikasi menjadi kolangitis bakteri dapat diberikan profilaksis antibiotik ataupun rotasi antibiotik yang berulang gitu. Bentar. Lalu jadi kalau pengobatan komplikasi belum cek ya. Yang ketiga adalah manajemen endoskopi dan juga intervensi lain. Nah, terapi endoskopi ini dapat mengurangi gejala seperti ikterus, pleuritis dan juga kolangitis. Bisa juga dilatasi balon dan pemasangan stennya digunakan untuk mengatasi struktur dominan yang tadi bisa dilihat di MRCP. Lalu yang kedua adalah intervensi perawatan.
Intervensi perkutan ini direkomendasikan jika terapi endoskopinya gagal, sementara operasi bilir jangka yang dilakukan kecuali pada pasien dengan struktur yang tidak dapat ditangani secara endoskopi atau perkutaneus. Nah, untuk yang terakhir adalah dengan yang paling selain treatment tadi, jadi yang paling bagusnya itu buat uh, CPSC ini adalah transplantasi hati. Transplantasi hati adalah satu-satunya terapi yang terbukti meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup pada PSC. Indikasinya meliputi sirosis dekompensasi, hipertensi fatal, kolonitis berulang, ataupun pruritus refraktoria. Nah, tantangan utamanya adalah harus dilakukan dalam waktu yang tepat. Meskipun hasil transplantasinya secara umum baik, tapi dapat juga menyebabkan komplikasi seperti struktur biliar dan PSC yang berulang. Kemudian yang kedua adalah surveillance pasca transplantasi termasuk kolonoskopi tahunan pada pasien dengan colitis ulceratif yang bawa underlying disease-nya itu IBD, penting untuk mendeteksi akan adanya terjadi risiko neoplasia kolorektal. Mungkin ada yang ditanya dulu dari PSC atau langsung aja lanjut? Lanjut aja ya. Nah, kemudian kolangitis yang kedua di sini ada recurrent pyogenic kolangitis. Itu jadi lanjutan atau yang berulang. Nah, jadi recurrent pyogenic kolangitis adalah sindrom serangan berulang dari kolangitis sekunder yang disebabkan oleh batu empedu dan struktur yang melibatkan saluran empedu ekstrahepatik dan intrahepatik. Kondisi ini memiliki banyak nama, tetapi sering disebut sebagai kolangiohepatitis oriental atau hepatolitiasis. Tapi kalau misalkan di jurnal itu biasanya pakai yang kolangiohepatitis oriental atau oriental kolangiohepatitis. Nah, untuk etiologinya sendiri biasanya penyebab dari RPC ini tidak diketahui, tetapi biasanya terkait dengan infeksi berulang pada radikal saluran empedu oleh bakteri dari saluran pencernaan. Nah, untuk epidemiologinya sendiri ini cukup berbeda dengan yang PSC. Kalau yang PSC tadi kan lebih banyaknya di Western, di Amerika atau Europe gitu. Tapi ini kalau yang uh, kalau yang kalau yang RPC ini lebih banyaknya terjadi pada pasien di Asia, khususnya Asia Timur. Nah, lebih banyak itu di Taiwan, di mana kalau di Taiwan itu lebih dari 50% penyakit batu empedunya itu disebabkan oleh si RPC ini. Kalau di Singapura, Jepang, dan Hong Kong sekitar 2% sampai 5% penyakit biliar itu akan berkaitan dengan RPC. Nah, biasanya terjadinya itu sama kayak yang si P si PSC di mana usianya 30 sampai 40 tahun, tapi lebih banyak menyebabkan ke orang-orang yang tinggal di pedesaan ataupun dengan status sosial ekonomi yang rendah. Kemudian untuk perubahan epidemiologinya sendiri, biasanya kalau di kalau di Asia Timur itu dapat menurun di mana kalau di Queen Mary Hospital itu hanya 6,7% dari 450 operasi hepatobiliar yang karena RPC. Untuk di Taiwan, insiden hepatolitiasis itu menurun dari 21% menjadi 18%. Itu dalam kurang kurang waktu 8 tahun. Dan akhir ini tuh awalnya kan kalau di negara barat eh, lebih ke siang PSC. Nah, tapi akhir ini tuh juga RPC juga meningkat di negara barat. Tentunya di San Francisco, prevalensi RPC itu meningkat 2 kali lipat. Eh, dan di Los Angeles itu 57% pasien RPC yang keturunan Asia dan 36% yang keturunan Hispanik itu yang Amerika tapi ada keturunan Spain ya gitu. Nah, untuk risk faktornya tadi karena biasanya ini ada karena itu bisa karena parasit juga, jadi biasanya tinggal ataupun berpergian dari atau ke daerah yang namanya parasit dan juga kebersihan dan sanitasi yang buruk serta status gizi yang rendah dan juga malnutrisi. Dan juga bisa adanya terjadi riwayat infeksi parasit ataupun bakteri sebelumnya. Nah, untuk patomekanismenya sendiri, jadi
bisa karena parasit atau bakteri yang dari saluran pencernaan, nantinya akan menyebabkan translokasi ke saluran empedu. Karena translokasi menyebabkan infeksi yang berulang atau recurrent dan menyebabkan inflamasi pada saluran empedunya, sehingga akan terjadi kerusakan epitel saluran empedu yang dapat mendukung pembentukan batu empedu atau batu bilirubinat akibat peningkatan bilirubin di empedu, sehingga nanti akan terjadi fibrosis dan menyebabkan pembentukan struktur atau penyempitan dan dilatasi saluran empedu dengan pola bidding dan terjadilah kolangitis. Nah, kemudian selanjutnya untuk anamnesisnya biasanya itu pasien itu akan ada eh, akan ada demam tinggi atau peningkatan suhu. Bisa juga nyeri perut di area right upper quadrant, lalu ada jaundice atau kekuningan atau terus, lalu bisa juga sama kayak PSG, ada pruritus atau gatal karena tadi akibat penumpukan bilirubin di dalam darah atau hiperbilirubinemia. Ataupun bisa juga terjadi yang fatigue atau kelelahan atau malaise dan juga ada weight loss karena biasanya ada penurunan nafsu makan sama HPSI. Lalu bisa ditanyakan riwayat penyakit sebelumnya atau riwayat sanitasi higienitasnya itu bagaimana serta riwayat tinggal atau berpergian ke daerah endemik tadi sesuai dengan eh eh, c- belum sama kondisi sosial dan ekonomi. Nah, biasanya terjadi pada orang Asia dengan background sosioekonomik yang rendah. Boleh di next. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu sendiri, jadi kalau gejala utamanya itu ada cholangitis ascendens, biasanya terjadi pada eh, 45% pasien. Bisa juga ada trias Charcot di mana ada demam, nyeri right upper quadrant, dan juga jaundice. Serta biasanya ada riwayat serangan serupa sebelumnya pada sebagian pasien karena cholangitis itu kan recurrent, jadi banyak serangan atau gejala itu yang berulang-berulang terus. Nah, dan biasanya hingga 30% pasien akan mengalami yang serangan pertama tadi. Gejala lainnya tadi nyeri abdomen selain di right upper quadrant dan juga adanya pankreatitis. Untuk temuan fisiknya ada nyeri tekan abdomen secara umum dan juga ada hepatomegali biasanya 20% pasiennya ada hepatomegali kandung empedu terasa 10% yang bisa menjadi indikasi terjadinya kemungkinan kolesistisis emfisematus. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini pertama bisa menggunakan tes darah, di mana tes darah ini akan ada menunjukkan terjadinya bisa menunjukkan terjadinya leukositosis yang dapat menyebabkan terjadi indikasi dari infeksi, bisa dari bakteri ataupun parasit. Yang kedua adalah liver function test atau LFT. Ini tuh untuk menunjukkan obstruksi atau gangguan aliran empedunya akibat struktur atau empedu. Intinya mengukur fungsi livernya, di mana akan ALP atau alkaline phosphatase-nya itu ada peningkatan dan bilirubinnya juga ada peningkatan. Lalu yang ketiga ada USG di mana atau ultrasonografi ini digunakan untuk mendeteksi adanya pembesaran saluran empedu, batu empedu atau penumpukan cairan di saluran empedu. Yang keempat di sini bisa dilakukan CT scan. CT scan ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang anatomi saluran empedu dan juga organ sekitarnya. Nah, lalu pemeriksaan penunjangnya di sini bisa menggunakan direct cholangiografi. Direct cholangiografi ini atau cholangiografi digunakan untuk memvisualisasikan saluran empedu secara langsung. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara endoskopik, yaitu menggunakan alat endoskopi untuk melihat saluran empedunya ataupun dengan transhepatik, yaitu melalui kulit dengan jarum dan kateter yang dimasukkan ke kulit untuk mencapai ke saluran empedu. Dan biasanya berkolangiografi langsung ini sangat membantu untuk melihat adanya struktur atau yang penyempitan ataupun batu pada saluran empedunya. Nih bisa dilihat dari gambarnya. Kalau yang gambar A ini ada kolangiogram pasien yang terkena RPC dan common hepatic duct fracture. Jadi ada penyempitan di ductnya itu yang panah hitam itu kayak kelihatan ada penyempitan. Dan juga ada dilatasi di yang lainnya itu ada dilatasi dari stones atau dari batunya.
di left duct yang kiri, yang panah jadi yang panah hitam itu dia yang struktur atau yang penyebetan. Kalau yang panah putih itu yang dilatasi. Nah, kalau yang gambar B, nih panah yang hitam ini, dia itu menunjukkan adanya hepatic congenitami to segment ledak. Eh, jadi ada kol hepatic collagenectomy gitu pokoknya. Gitu, tapi nggak ada eh, ya gak ada stones-nya gitu. Tapi ya gitu. Nih. Nah, lalu untuk treatmentnya di sini ada tiga. Di sini ada empat treatment, di mana yang pertama itu ada terapi antibiotik. Nah, terapi antibiotiknya ini dilakukan segera dimulai setelah kultur darah yang tes darah tadi, dan juga tes kultur darah juga empedu jika memungkinkan untuk dilakukan. Lalu bisa juga dilakukan imaging yang tadi, imaging yang eh dak sekolah geografi ataupun USG. Nah, biasanya lebih ke USG sih, USG abdomen untuk mendeteksi untuk penciptaan awal yang wajar, sehingga nanti dapat dilakukan adanya intervensi endoskopi. Nah, intervensi endoskopi ini dilakukan pada pasien dengan bukti kolangitis dan dilatasi saluran empedu intra atau hepatik ERCP, adalah prosedur intervensi yang disukai. Jadi IRCP dulu, kalau misalkan ada bukti kolangitis dan dilatasi saluran empedu, baik intra atau ekstra, dapat dilakukan endoskopi. Nah, di mana untuk tindakannya itu pertama bisa dengan lakukan sphincterotomy dengan atau dan tanpa pemasangan drain nasobiliari. Yang kedua adalah drainase biliar perkutan yang dapat dilakukan untuk mengangkat batu saluran empedu dan mengatasi dari striktur atau penyempitan itu sendiri. Lalu setelah drainase empedu tercapai, dapat dilakukan dengan penciptaan lanjutan. Karena kan tadi penciptaan awalnya itu USG. Maka kalau udah dilakukan sphincterotomy atau drainase biliar percutaneous, dapat dilanjutkan dengan eh, penciptaannya CT ataupun MRI dengan atau tanpa MRCP yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang kedua kan ini tuh bisa karena tempe tadi, bisa juga karena parasit, ataupun karena parasit, maka dapat dilakukan dengan pengobatan anti helmintik, di mana biasanya diberikan itu adalah praziquantel yang merupakan pengobatan pilihan untuk infeksi aktif parasitnya. Dosisnya biasanya diberikan 75 mg per kilogram dalam 3 dosis yang terbagi selama 1 hari. Nah, biasanya ya, dan praziquantel ini efektif untuk infeksi dari clonorchis dan juga opisthorchis. Tetapi antihelmintik ini dapat memiliki efek samping, di mana pasien akan merasakan ada sakit kepala ataupun gejala gastrointestinal yang lain. Nah, tetapi untuk pasien tanpa gejala GI atau gejala gastrointestinal, untuk pasien tanpa gejala GI tetapi ditemukan parasit di tinjanya, tetap harus diobati untuk mengurangi dari resiko kolangiokarsinoma. Nah, untuk yang terakhir di sini treatment itu bisa dengan pembedahan. Pembedahannya itu dapat dilakukan dengan 3 mekanisme. Yang pertama adalah hepatikojejunostomy. Untuk hepatikojejunostomy ini digunakan untuk mengatasi batu yang intrahepatik. Dan studi itu menunjukkan bahwa sisa atau batu rekuren ditemukan pada sepertiga pasien setelah pengangkatan batunya. Dan angka kolangitisnya itu lebih tinggi pada pasien dengan anastomosis bilioenterik dibandingkan dengan tanpa, dengan perbandingannya 31% versus 3,4%. Dan yang kedua adalah reseksi hepatik, di mana untuk pembedahan reseksi hepatik ini efektif untuk mengatasi batu yang intrahepatik juga, dan hasil studi retrospektif di Kanada menunjukkan bahwa angka mortalitas untuk operasi ini 0%. Jadi tidak ada kejadian ada kematian atau mortalitas, tetapi dapat menyebabkan adanya angka komplikasi, di mana 35% untuk reseksi hati dan 30% untuk eksplorasi saluran empedu. Nah, yang terakhir di sini ada bedah laparoskopi bypass biliar, merupakan eh, merupakan eh, merupakan pilihan teknis yang layak dan efektif untuk pasien dengan RPC. Jadi bisa, kalau pembedahan bisa pakai 3 itu. Ini ditanyakan terlebih dahulu.
Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Dua penyakit tadi yang udah dijelasin. Udah cukup. Baik, kalau misalnya udah cukup, mungkin untuk penyakit selanjutnya nanti kita akan lanjut di tutorial berikutnya. Sekian tutorial hari ini. Mari kita tutup. Semoga bisa bermanfaat materinya untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum. Makasih.